Lanjutan kisah pemuda kaya, episode 82. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, jangan lupa klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan inilah lanjutan kisah pemuda kaya, yang hidup sederhana. Episode 82. Jasmine, yang tidak setuju dengan rencana ayahnya. Terlihat saat itu, ia melangkah menghampiri Niko. "Maaf Pak Niko, sebaiknya Pak Niko pertimbangkan kembali untuk bekerja sama dengan ayahku. Karena ayahku, tidak sebaik yang Pak Niko pikirkan. Tidak menutup kemungkinan, untuk kedepannya, ayahku bisa saja mengkhianati dan menjatuhkan Pak Niko," ucap Jasmine, mencoba menasehati Niko. Mendengar ucapan Jasmine, Niko pun berkata, "Terima kasih untuk nasihatnya. Tapi saya ragu, ayah Anda punya kemampuan untuk menjatuhkan bisnis yang saya kelola," sahut Niko. Sementara, para wartawan yang tadi mendengar ucapan Pak Albert. Mendengar ucapan itu, mereka pun langsung melempar pertanyaan pada Pak Albert, menanyakan kebenaran ucapannya tadi. Setelah mendengarkan pertanyaan dari para wartawan, Pak Albert pun langsung berkata, "Ya, benar yang saya katakan tadi," sahut Pak Albert. Singkat cerita, acara pun telah usai. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kenshin yang saat itu, telah kembali untuk melanjutkan pekerjaannya di perusahaan. Terlihat saat itu, Kenshin memikirkan kembali kejadian di pusat perbelanjaan tadi. Di sela-sela itu, tiba-tiba ayahnya datang, lalu menyapa. "Ada apa Ken? Kok Papa lihat, kamu seperti sedang memikirkan sesuatu?" Kenshin mendengar ucapan itu, ia pun menyahut. "Kenshin sedang memikirkan ucapan Pak Albert tadi Pak," sahut Kenshin, lalu kembali berkata, "Seandainya benar yang tadi dikatakan Pak Albert, bukan hanya bisnis Om Winata saja yang terancam, tapi bisnis kita juga. Karena selama ini, Papa selalu membantu Om Winata, gitu pun sebaliknya," ucap Kenshin. "Itulah yang Papa khawatirkan," ucap ayah Kenshin, lalu kembali berkata, "Kalau sudah seperti itu, si Albert akan semakin sulit dihentikan. Ditambah lagi, perusahaan kita gagal untuk bekerja sama dengan perusahaan Orion." Mendengar ucapan ayahnya, Kenshin ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, handphonenya berdering, tanda ada yang memanggilnya. Mendengar bunyi handphone miliknya, Kenshin pun langsung melihat ke layar handphonenya itu. "Ya ampun, sore ini kan, aku ada janji sama si Clara," gumam Kenshin, saat melihat layar handphonenya. Ternyata saat itu, yang menghubungi Kenshin adalah Clara. Lalu, setelah panggilan tersambung, terdengar, Clara berkata, "Halo Ken, lu gimana sih? Gua tungguin dari tadi, malah enggak muncul-muncul," ucap Clara, lalu kembali berkata, "Gimana, lu jadi pergi kagak?" "Iya jadi kok. Sorry ya, tadi aku lupa, kalau hari ini ada janji sama kamu," sahut Kenshin. "Ya udah buruan, gua tunggu," sahut Clara, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara, ayah Kenshin yang juga mendengarkan percakapan Clara dan Kenshin. Terlihat, beliau ingin menanyakan perihal percakapan tadi. Namun, belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar, Kenshin berkata, "Pak, Kenshin keluar bentar ya. Soalnya Kenshin ada janji sama teman," ucap Kenshin. "Ya udah hati-hati," sahut ayah Kenshin. Setelah itu terlihat, Kenshin pun langsung melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat, Jasmine, Dika dan Pak Albert sedang membahas tentang kerjasama yang akan mereka lakukan bersama dengan Niko. Terdengar saat itu, Dika berkata, "Pak, bagaimana, setelah kita bekerja sama dengan Niko, apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil?" ucap Dika, yang lagi-lagi memanggil ayah Jasmine dengan sebutan Papa. Mendengar ucapan Dika, Pak Albert pun berkata, "Langkah selanjutnya, kita hancurkan dulu bisnis milik Winata dan Nakamoto. Kalau dua tua bangka itu sudah kita singkirkan, barulah kita sabotase bisnis milik Niko.
Kalau untuk sabotase perusahaan milik Nakamoto, ada seorang manajer di perusahaannya yang akan membantu kita, ucap Pak Albert. Mendengar ucapan Pak Albert, Dika pun berkata, kalau begitu, untuk bisnis dari keluarga Winata, serahkan saja ke aku. Biar bagaimanapun, aku pernah menjadi pimpinan di salah satu restoran milik mereka. Jadi aku tahu betul, seluk-beluk, dari bisnis milik keluarga Winata. Dan bukan itu saja Pak, di antara relasi bisnisnya keluarga Winata, ada beberapa dari mereka, yang ternyata, ingin juga, menjatuhkan bisnis milik si Winata ini, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Pak Albert pun kembali berkata, ya, rencana Papa juga seperti itu. Hahaha, enggak salah, saya milih kamu sebagai menantu, ucap Pak Albert. Sementara Jasmine, yang mendengar juga pembicaraan ayahnya dan Dika, terdengar, ia berkata, Pak, Jasmine enggak mau, Papa jodohin sama dia, ucap Jasmine, sambil menunjuk ke arah Dika. Lagian Pak, kenapa juga, Papa harus bersaing tidak sehat gitu, pakai mau jatuhin Niko segala. Padahal selama ini, Jasmine lihat, Niko sedikit pun, tidak pernah mengusik bisnis milik kita, ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Pak Albert pun berkata, Niko itu, saingan bisnisnya kita, jadi wajar kalau Papa ingin buat dia bangkrut, ucap Pak Albert, lalu kembali berkata, kalau antara kamu dan Dika, kamu enggak punya hak untuk menolak keputusan Papa, titik, ucap Pak Albert. Sementara Dika, ia pun, langsung tersenyum, saat mendengar ucapan itu. Cindy, lu lihat aja, gua bakalan hancurin bisnis, yang sudah si tua bangka Winata itu, percayakan sama kamu. Lu pikir, gua enggak bisa dapat cewek tajir selain lunya ya, gumam Dika saat itu. Sementara di lain tempat, di rumah milik Clara. Terlihat saat itu, Kenshin yang datang menggunakan mobil Lamborghini berwarna putih, dan langsung memarkirkan mobil tersebut, di depan pagar rumah Clara. Setelah memarkirkan mobilnya, Kenshin pun, langsung keluar dari mobil tersebut, lalu melangkah menghampiri Clara, yang telah menunggu di teras rumah. Keren juga mobilnya, gumam Clara, saat melihat Kenshin yang keluar dari mobil tersebut. Waduh guys, ternyata matre juga nih si Clara. Setelah tepat berhadapan dengan Clara, Kenshin pun berkata, aduh sorry Ra, tadi tuh, saya benar-benar lupa, ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Clara pun berkata, lu tuh, kalau janji sama orang, coba diingat dong. Lu pikir gua ikan asin apa? Lu bikin nunggu kayak gini. Syukur-syukur, mau gua temanin buat ketemu sama si Adit, ucap Clara. Ampun deh, aku ngomongnya satu kata, jawabannya panjang amat, gumam Kenshin, lalu berkata, iya, maafin aku ya. Mending kita jalan sekarang saja, entar keburu malam, ucap Kenshin. Ya udah ayo, sahut Clara. Lalu melangkah mengikuti Kenshin. Setelah masuk ke dalam mobilnya, Kenshin pun, langsung menghidupkan mesin mobilnya, lalu menjalankan mobil tersebut, sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan oleh Clara. Tak terasa, 30 menit telah berlalu. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai oleh Kenshin, telah sampai di depan gerbang sebuah rumah, yang cukup mewah. Terlihat saat itu, seorang security yang berjaga, datang menghampiri mereka. Saat itu, si security pun, ingin menanyakan perihal kedatangan mereka, namun, saat melihat Clara, si security pun berkata, oh ternyata non Clara toh, tadi kirain siapa, ucap si security, lalu membukakan gerbang tersebut. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, ini benaran rumahnya Aditya ya? Bukan, ini tuh rumah temannya si Adit, ucap Clara, yang tak menyebutkan, bahwa rumah ini adalah, rumah milik Niko. Berarti, kamu sering kesini juga ya? Soalnya tadi saya lihat security-nya, kenal betul sama kamu, ucap Kenshin. Enggak kok, cuman kadang-kadang aja, sahut Clara. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikendarai Kenshin pun, telah sampai di depan garasi milik Niko. Sementara Niko, yang telah mendapat kabar dari security yang berjaga, tentang kedatangan Clara, ia pun langsung keluar, untuk menemui mereka.
Dan alangkah kagetnya Kenshin saat melihat sang pemilik rumah yang tidak lain adalah Nico, orang yang telah bekerja sama dengan Pak Albert. Ini kan Nico, kok bisa Clara kenal sama dia, gumam Kenshin saat itu. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, "Clara, kamu enggak salah orang kan? Ini kan Nico," ucap Kenshin dengan suara kecil. Mendengar ucapan Kenshin, Clara pun berkata, "Memang iya, itu Nico. Lu kan mau ketemu sama Aditya kan? Lu tanya aja tuh sama Nico, dia itu teman akrabnya Aditya," ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, Kenshin pun berucap dalam hati. Kalau dia teman akrabnya Aditya, kok dia malah mau bekerja sama dengan Pak Albert? Padahal kan, Pak Albert sudah berencana untuk menjatuhkan bisnis milik orang tua Aditya, ucap hati kecil Kenshin. Sementara Nico yang telah menghampiri mereka, terdengar ia berkata, "Ah, enggak nyangka, ternyata tamunya adalah Anda," ucap Nico pada Kenshin. Setelah itu terdengar, Nico kembali berkata, "Oh ya, kita ngobrolnya di dalam saja," ucap Nico, lalu mengajak Clara dan Kenshin masuk ke dalam rumahnya. Setelah sampai di ruang tamu, terdengar, Clara berkata, "Nick, Adityanya ada enggak? Soalnya, Kenshin datang ke sini untuk ketemu sama Aditya." Mendengar ucapan Clara, Nico pun menjawab, "Oh, Aditya lagi di rumahnya Erin. Mungkin entar malam baru balik," sahut Nico. Sementara Kenshin, yang dari tadi kepikiran tentang ucapan Pak Albert, terdengar ia berkata, "Oh ya Pak Nico, apa benar yang dikatakan Pak Albert waktu di acara peresmian tadi?" "Oh, soal kerja sama itu ya," ucap Nico. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun kembali berkata, "Ya betul, soal kerja sama antara Anda dan Pak Albert, apa betul demikian?" Mendengar ucapan Kenshin, Nico pun tak tahu harus berkata apa. "Oh ya Pak Kenshin, tunggu ya saya ambilkan minum," ucap Nico, mencoba untuk mengelak. Setelah itu terlihat, Nico pun langsung berdiri dan melangkah ke arah dapur. "Bi tolong ya, bawakan minum untuk tamu di depan," ucap Nico, saat menemui pembantu di rumahnya. "Oh iya Den," sahut si Bibi. Setelah itu terlihat lagi, Nico mengambil handphonenya, untuk menghubungi Aditya. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. "Halo Nick." "Iya halo juga Dit," sahut Nico, lalu kembali berkata, "Ini Dit, di rumah ada Kenshin, katanya dia mau ketemu sama kamu." "Maksud kamu, Kenshin anaknya Om Nakamoto ya?" tanya Aditya. "Iya Dit," sahut Nico. Mendengar ucapan Nico, Aditya pun berkata, "Loh, kok dia bisa tahu Nick? Kayaknya, si Clara yang ngasih tahu ke dia, soalnya, dia datang bareng sama si Clara," jawab Nico, lalu kembali berkata, Dit, Kenshin juga nanyain soal kerja sama kita dengan Pak Albert. Gimana, mau saya kasih tahu rencana kita, atau enggak nih?" Mendengar ucapan Nico, Aditya pun berkata, "Kasih tahu aja Nick, tapi, jangan sampai didengar sama Clara." "Loh, bukannya si Clara ada di pihak kita? Dia kan, yang ngurus kebun anggur, kok malah dia enggak boleh tahu sih?" tanya Nico, yang belum mengetahui permasalahan antara Aditya dan Clara. Mendengar ucapan Nico, Aditya pun berkata, "Udah enggak lagi Nick. Clara udah enggak kerja lagi di perkebunan. Aku curiga, Clara memang sengaja dekatin kita, untuk bahan beritanya. Kamu kan tahu sendiri, dia itu dulunya wartawan," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Ya udah, coba kasih handphonenya sama Kenshin, biar aku ngomong langsung ke dia." "Oke, tunggu ya," ucap Nico, lalu melangkah menghampiri Kenshin. "Ken, ini ada yang mau ngomong," ucap Nico, lalu memberikan handphone miliknya. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, "Halo." "Ya halo juga Ken. Saya Aditya," jawab Aditya, lalu kembali berkata, "Tadi Nico bilang, kamu nanya soal kerja sama antar Nico dan Pak Albert ya?" "Iya Dit," sahut Kenshin. Setelah itu terdengar, Aditya kembali berkata, "Sebenarnya, semua itu saya yang rencanain. Tapi tolong ya, jangan bilang sama Clara, soalnya, saya agak curiga sama dia," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Ken, oke dulu ya, nanti kalau ada yang mau kamu tanyain, tanya aja langsung sama Nico." "Oh iya Dit," sahut Kenshin.
Setelah itu terlihat, Kenshin mengembalikan handphone tersebut pada Nico. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Oh Yanik, kamu udah lama kenal sama Aditya ya?" "Lumayanlah," sahut Nico, lalu kembali berkata, "Aku kenal Aditya saat masih kuliah dulu." Mendengar ucapan Nico, Kenshin pun kembali berkata, "Tapi sepertinya, hubungan antara kalian, bukan hanya sekedar teman kuliah deh." Mendengar ucapan Kenshin, Nico pun ingin berkata, namun, belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar, Clara menjawab pertanyaan Kenshin. "Gini Ken, Nico ini, orang kepercayaan Aditya, dia yang mengurus semua bisnis milik Aditya." Mendengar ucapan Clara, Kenshin pun berkata, "Maksudnya, pemilik bisnis dengan nama Winata, yang selama ini dijalankan oleh Nico, itu adalah milik Aditya, gitu ya maksud kamu?" ucap Kenshin. "Ya benar," sahut Nico, menjawab pertanyaan itu. Setelah itu terdengar lagi, Nico berkata, "Tapi apa yang dikatakan Clara, tidak semuanya benar. Sebab, saya hanya mengelola hotel dan restoran saja, itu pun cuman di kota ini. Kalau di lain provinsi, ada juga orang yang mengelolanya. Dan untuk mal-mal, dan pusat perbelanjaan yang ada di kota ini, itu dikelola oleh Erin. Sedang untuk agrobisnis, itu dikelola sendiri oleh Aditya," ucap Nico. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.